Menyerah atau mati, ratusan tentara Cina dikepung pasukan TNI. Pergerakan pasukan angkatan bersenjata TNI dipastikan tidak bisa dihadang unit militer Tiongkok. Dalam konteks senjata yang terjadi dalam 24 jam terakhir, militer Indonesia berhasil mengepung ribuan tentara Cina. Dari kantor berita Indonesia melaporkan, pertempuran dahsyat antara pasukan TNI dan militer Cina pecah sejak ada perintah dari Komando Pusat. Kedikdayaan militer Indonesia tidak terbendung sehingga menyebabkan pasukan Tiongkok terpukul. Juru bicara Kementerian Pertahanan mengungkapkan bahwa ribuan tentara Cina terpojok di dua wilayah, yaitu di perbatasan hingga menuju pusat kota. Dalam keterangannya, dia menyebut ada 4 batalion angkatan bersenjata Cina yang terjebak di dua daerah. Sejumlah unit militer yang tergabung langsung melumpuhkan total oleh serangan rudal TNI, hingga menyebabkan akses di negara Tiongkok mengalami kekacauan. Selain itu, TNI juga mengetahui ada sejumlah tentara bayaran asing yang ikut terperangkap bersama pasukan Cina yang sengaja disewa oleh Tiongkok. Dalam pengepungan baru kali ini di sekitar wilayah, 4 batalion telah tertangkap. Batalion Mekanis ketiga dari Brigade Mekanis ke-24, Batalion Serangan Gunung ke-15 dari Brigade Serangan Gunung ke-28, Batalion Infanteri Bermotor ke-42, dan Brigade Infanteri Bermotor ke-57 Batalion ke-70, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-101 kelompok, Brigade Arhuri dari Brigade Infanteri Bermotor ke-58, sebuah informasi dari sektor kanan organisasi ekstremis, dan sekelompok tentara bayaran asing lebih lanjut. Dia memastikan ada sekitar 200 tentara Cina yang terjebak oleh taktik gerilya TNI. Dia berani menjamin ribuan pasukan tidak akan bisa bergerak kemanapun, apalagi melarikan diri, sebab pasukan TNI sudah menelusuri keseluruhan akses untuk keluar dari dua wilayah tersebut. Pasukan tempur Cina telah sepenuhnya ditutup secara keseluruhan hingga 200 tentara Cina telah terperangkap. Pasukan Indo mempererat cengkraman secara terus-menerus dan menimbulkan kerusakan dengan daya tembak. Konflik dengan Indonesia, warga Tiongkok salahkan pemerintah sendiri. Banyak warga Tiongkok menyalahkan pemerintahan sendiri atas konflik yang terjadi dengan Indonesia dan menyayangkan sikap pemerintah karena telah termakan bujuk rayu Xi Jinping. Temuan itu terungkap dalam satu survei baru-baru ini. Indonesia yang bergabung dengan Rusia mengerahkan seluruh kekuatan tempur, menghancurkan pangkalan militer negara Tiongkok. Menurut penelitian tersebut, hampir 50% percaya bahwa pemerintah memikul tanggung jawab besar atas pertempuran yang sedang berlangsung. Warga Tiongkok cenderung percaya bahwa tidak hanya Indonesia, tetapi pemerintah mereka sendiri dan para sekutu itu semua harus berbagi kesalahan atas konflik di negara mereka. Survei melalui telepon di antara 1.005 warga Tiongkok dilakukan oleh Pusat Penelitian Opini Nasional di Universitas Chico dan disponsori oleh Wall Street Journal. Para responden bersatu dalam perang Indonesia dalam konflik 82%. Mengatakan bahwa negara itu memikul tanggung jawab besar setelah mengirim pasukannya ke Cina pada beberapa hari terakhir. Hanya 9% yang percaya Cina masih mampu bertahan. Namun diajak pendapat tersebut memperjelas bahwa sebagian besar orang Cina tampaknya tidak setuju dengan narasi pemerintah yang sekutunya bahwa operasi militer di negara mereka adalah agresi yang tidak beralasan. Satu kekalahan 70% dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa tindakan pemerintah juga berkontribusi terhadap pecahnya konflik. Setidaknya 47% responden menuding banyak tanggung jawab sekutu Cina telah dicap sebagai pelakunya sebesar 58%. Menurut 26% responden, sekutu memikul tanggung jawab besar atas keadaan saat ini. Meski telah memberi pemerintah miliaran dolar bantuan militer dan ekonomi selama operasi militer Indonesia,
Mereka menilai peran blok sekutu mirip dengan peran Washington, dengan perbedaan hanya beberapa persen poin ekspansi sekutu ke arah timur. Rencana untuk menjadikan China sebagai negara adidaya aliansi telah dicap sebagai ancaman keamanan nasional, dipilih sebagai salah satu alasan utama serangannya. Alasan lain yang dikutip oleh pihak berwenang adalah kebutuhan untuk mendesifikasi, tetapi hanya 35% responden yang mengatakan bahwa mereka berpikir bahwa nasionalis ultra karena negara itu memiliki peran dalam memprovokasi konflik terlepas dari kemajuan stabil Indonesia perbatasan. China tampaknya optimis tentang hasil pertempuran dalam menghadapi invasi tersebut. Secara keseluruhan hanya 6% yang mengatakan sangat atau mungkin bahwa akan dapat mempertahankan semua wilayah yang sekarang diakui. Jika gencatan senjata terjadi, menurut 66% dari mereka yang disurvei, pada akhirnya akan memenangkan kembali semuanya. Semua wilayah akan kembali normal. Indonesia dan Rusia mengirim pasukan ke Tiongkok dan rancang untuk membombardir wilayah perbatasan negara Tiongkok. Konflik dengan Indonesia, warga Cina salah tanpa pemerintah sendiri. Banyak warga Cina menyalahkan pemerintahan sendiri atas konflik yang terjadi dengan Indonesia dan menyayangkan sikap pemerintah karena telah termakan bujuk rayu dari sekutu.